Shalom, puji nama Tuhan. Pada minggu pagi ini kita berkumpul kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya akan sampaikan bagaimana menjadi murid yang sejati. Kita akan belajar di Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Kita melihat di sini ada seorang anak muda di mana dia memiliki hati yang kuat, hati yang semangat, hati yang cinta Tuhan. Dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, fasih lidah, fasih dalam mengajar, fasih di dalam memberitakan Injil, fasih di dalam mengajak orang dan menjadi saksi dan memberitakan kabar gembira, memberitakan kabar baik. Kita lihat di dalam Kisah Rasul, kita baca ayat yang 24. Kita baca bersama-sama, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama membaca. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir di dalam soal-soal kitab suci. Di sini dikatakan bahwa dia fasih dalam berbicara. Fasih dalam berbicara itu dia pandai, sehingga setiap apa yang dia bicarakan orang bisa paham, orang bisa mengerti. Dia lancar untuk berbicara. Namanya adalah Apolos. Ya, dia orang Yahudi. Dia berasal dari Alexandria. Dan kita lihat lagi di ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dan ini unik, saudara yang terkasih. Apolos ini dia begitu memiliki semangat. Dia begitu mahir dalam berbicara. Namun dia hanya mengetahui tentang pengajaran Yohanes saja. Mengerti tentang baptisan Yohanes. Dia tidak terlalu banyak memahami tentang Injil. Dia tidak terlalu banyak memahami tentang pengajaran yang lain. Alkitab katakan bahwa dia hanya mengetahui baptisan Yohanes saja. Ya, kita lanjut. Ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, di sini ada satu keluarga yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu mencintai keselamatan, yang begitu ingin semua orang mengerti dan memahami dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena si Apolos ini kurang memahami, sehingga Priskila dan Aquila adalah sepasang suami istri membawa Apolos, mengundang dia datang ke rumahnya. Sehingga Priskila dan Aquila mengajarkan, di sini dikatakan mengajarkan dan menjelaskan jalan Allah kepada Apolos. Ini luar biasa. Jadi sepasang suami istri mengajarkan, menjadikan Apolos murid. Nah, ini dia. Jadi Priskila dan Aquila adalah seorang guru. Dia menjadikan Apolos menjadi murid. Kita lanjut lagi. Ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setiba di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya.
Nah, di sini setelah Apolos menerima pengetahuan, pengajaran tentang Allah, sehingga dia mau pergi ke Akhaya, dia ingin menceritakan dan menginjil di sana, supaya orang-orang yang ada di Akhaya itu bisa menyambut Apolos. Sehingga di sini dikatakan bahwa orang-orang di sana sehingga menerima berkat yang luar biasa, dan sehingga mereka menjadi percaya. Nah, di sini dikatakan, coba kita baca ulang. Supaya mereka menyambut dia. Jadi dikumpulkanlah orang yang ramai dari keluarga-keluarga yang ada di sana untuk menyambut Apolos. Oleh kasih karunia Allah. Oleh kasih karunia Allah. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita mahir di dalam mengajar, kalau kita bisa mengenal Tuhan, kita mencintai Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, karena kasih karunia Allah. Kita harus paham itu. Jadi saudara dan saya boleh mengenal Tuhan, itu karena kasih karunia Allah. Baik, kita lanjut. Oleh karena kasih karunia Allah, menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Jadi Apolos oleh karena kasih karunia Allah, sehingga Apolos menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Jadi saudara, kita ini harus memiliki semangat. Kita harus memiliki cinta akan Allah, supaya kita tidak jemu-jemu mengajarkan dan menyampaikan firman Tuhan, supaya kita menerima kasih karunia Allah. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, maka saudara dan saya akan berguna buat banyak orang. Kita menjadi terang dan garamnya Tuhan. Kita menjadi berarti bagi orang lain. Itu sebabnya, oleh karena kasih-Nya lah kita berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sekarang apa yang kita ajarkan, apa yang kita ceritakan, apa yang kita saksikan kepada orang, apa yang kita saksikan, dan apa yang kita ceritakan kepada orang? Apakah kehebatan kita, atau kemahiran kita, atau kesuksesan kita, kita ceritakan kepada orang supaya orang bisa mengenal Tuhan? Kita baca ayat yang ke-28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Wah, ini luar biasa Apolos. Dia memiliki keberanian karena dia memang dari bangsa Yahudi. Dia pintar, dia fasih, dan dia berani dengan kepintaran, dengan pengetahuannya, dia berani membantah orang-orang Yahudi. Dan dia menyampaikan dan membuktikan kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ini penting saudara. Kita perlu menceritakan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Mesias. Kita baca ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Apolos excellent, luar biasa. Dia memiliki fasilitas, pengetahuan, dan dia dilengkapi lagi oleh Priscilla dan Aquila. Genaplah kehebatannya. Dan di situ Alkitab katakan dia memiliki kasih karunia, memberitakan Injil sehingga berguna bagi banyak orang. Dan di sini lagi dia membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Dengan berani dia membantah kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana, yang tidak percaya kepada Mesias, yang tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias.
Dia berani membuktikan bahwa benar Yesus adalah Mesias. Yesus yang kita nanti-nantikan itu adalah Mesias. Yesus yang kau tolak itu adalah Mesias. Dengan berani dia membuktikan di dalam kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi di dalam pengajaran, di dalam memberitakan Injil, intinya kita harus menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus adalah penebus dosa manusia. Yesus adalah sang pemulih setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan. Haleluya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Yesus sebagai Mesias. Saya bersyukur ketemu dengan Yesus sebagai Tuhan buat keselamatan jiwa saya. Saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan, dan saya bersyukur saya bisa melayani Dia, karena Mesias ini adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Di dalam Kisah Rasul ini ada 4 poin yang akan kita sama-sama belajar. 4 poin ini kita akan lihat. Yang pertama, mengapa saya harus diselamatkan? Yang kedua, mengapa Yesus harus mati? Dan yang ketiga, apa yang perlu saya lakukan untuk keselamatan? Keempat, apa yang terjadi ketika saya diselamatkan? Nah, ini dari 4 poin ini adalah yang perlu kita remakan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya merindukan supaya kita boleh menjadi murid yang sejati. Di akhir-akhir penghujung kedatangan Tuhan yang sudah terlalu singkat, dan penuai yang sudah banyak, terlebih sedikit si sang penuai itu. Padi sudah menguning, tetapi penuainya sedikit. Itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini 4 poin yang akan saya sampaikan buat saudara dan saya. Kita sama-sama belajar menjadi murid yang sejati. Haleluya. Yang pertama, mengapa saya harus diselamatkan? Jawabnya di sini. Karena hubungan manusia dengan Allah terputus akibat pelanggaran firman Tuhan, akibat pelanggaran titah Tuhan. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, semua pohon-pohon di taman ini boleh engkau makan buahnya, tetapi ingat, yang di tengah-tengah jangan engkau makan buahnya. Nanti kalau kau makan kau mati. Tuhan memerintahkan itu kepada Adam. Tetapi apa yang terjadi? Si Hawa memakan buah itu. Ya, mungkin seringkali kalau kita yang melakukan dan melakukan pelanggaran dosa, pasti kita selalu memiliki banyak alasan. Mengapa engkau melakukan hal itu? Pasti kita akan memiliki alasan. Karena apa? Karena memang dari zaman-zaman dulu si Hawa sudah memberi alasan. Alasannya apa? Itu si ular itu yang membujuk saya memakan buah ini. Dan apa kata si Hawa kepada Tuhan? Seolah-olah dia tidak bersalah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan dia tidak mau mengakui, ya Tuhan, saya salah. Saya sudah melakukan pelanggaran. Saya sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ampunilah kiranya saya. Tetapi hal ini tidak dilakukan. Malahan apa yang terjadi? Sembunyi, saudara. Adam dan Hawa sembunyi. Dia sudah melakukan dosa, dia sembunyi. Dia tidak terbuka kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa meskipun dia sudah melakukan pelanggaran. Allah tetap datang mencari Adam. Adam, di mana engkau? Saya berpikir, kalau pada saat itu Adam dan Hawa memakan buah dan pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dia langsung minta ampun sama Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi saat itu Adam dan Hawa tidak meminta ampun, saudara. Bersembunyi, lari. Kenapa? Karena malu. Sudah melakukan kesalahan.
buah itu bukan telanjang. Tuhan katakan kalau dia makan buah itu dia mati. Tetapi kenapa dia nggak mati? Kok malah telanjang? Kalimat mati di sini bukan berarti mati secara fisik, saudara. Alkitab mengatakan dalam kematian ini berbicara mati rohani, saudara. Mati hubungan antara Allah dengan manusia. Putus hubungan itu, tidak bisa lagi diperbaiki. Kenapa? Manusia sudah berdosa karena melakukan pelanggaran. Karena pelanggaran inilah yang mengakibatkan putus hubungan antara Allah dengan manusia. Dan dia hilang kemuliaan Allah. Karena manusia hilang kemuliaan Allah inilah sehingga dia berdosa. Allah itu suci dan kudus, tidak bisa bersatu dengan dosa. Tidak bisa. Dosa dan kekudusan tidak bisa nyatu. Dan inilah yang menyebabkan kenapa Yesus harus hadir ke dunia ini. Dan inilah yang dijawabkan, mengapa saya harus diselamatkan? Karena saudara dan saya sudah jatuh di dalam dosa oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa. Itu sebabnya Allah, dia harus menjadi pendamai kita. Dia turun dari surga ke bumi untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk memperbaiki hubungan antara saudara dan saya, untuk dipulihkan kembali. Malaikat tidak bisa melakukan itu, saudara. Malaikat yang suci tidak bisa melakukan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, nggak bisa. Nabi juga nggak bisa. Sedangkan malaikat aja tidak bisa melakukan itu, apalagi Nabi, saudara. Jadi Nabi tidak bisa menghubungkan dan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, nggak bisa, saudara. Malaikat aja tidak diberi kuasa untuk memperbaiki hubungan yang putus antara Allah dengan manusia, apalagi Nabi. Nabi itu manusia, saudara. Dan itu sebabnya saya katakan kenapa Yesus bisa lakukan itu. Karena dialah Allah yang menjadi manusia. Ini, saudara. Jadi Allah sendiri yang memperbaiki hubungannya yang putus dengan manusia. Tidak bisa perantaraan yang lain. Tidak bisa perantaraan nabi. Tidak bisa perantaraan dengan malaikat. Tidak bisa, saudara. Harus Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin? Allah itu kan Allah yang suci. Manusia sudah berdosa. Sementara suci dengan berdosa tidak bisa nyatu. Allah yang suci, manusia yang berdosa tidak bisa nyatu. Tidak bisa. Bukan berarti Allah tidak mau melakukan langsung tanpa harus dia lahir ke dunia. Allah itu konsekuensinya luar biasa. Allah itu memiliki janji yang ajaib. Dan Allah itu fair, saudara. Karena dia tidak bisa langsung berhubungan dengan manusia. Itu sebabnya Allah itu harus korbankan dirinya. Dia harus korbankan kedudukannya. Dia harus korbankan kuasanya sebagai Allah di kerajaan sorga. Dia harus korbankan semua. Dia harus korban dan meninggalkan semua takhtannya untuk turun ke dunia ini, untuk menjadi rupa manusia, saudara. Supaya bisa nyatu kembali manusia dengan Allah. Dan Allah itu harus jadi manusia supaya diperbaiki hubungan yang rusak ini. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia yang di dalam Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Kita buka di dalam Roma 6 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah hilang kemuliaan Allah. Nggak bisa lagi diperbaiki, saudara. Yang bisa memperbaiki hubungan itu adalah Allah sendiri. Karena dia yang memiliki hubungan dengan manusia, harus dia sendiri yang memperbaiki hubungan itu. Itu sebabnya dia rela turun ke dunia ini dalam rupa manusia. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Kenapa dia menjadi 100% manusia?
Allah yang menjadi 100% manusia. Kenapa tidak 99%? Karena Allah mau menjadi manusia yang sempurna dalam rupa manusia. Tidak 99%, tetapi 100%. Supaya apa, saudara? Kesempurnaan manusia ini tetap utuh di hadapan kerajaan Allah. Amin. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa bukan dengan 99% manusia, tetapi 100% manusia. Itu sebabnya Allah juga harus turun ke dunia dalam rupa manusia, dalam bentuk 100% manusia. Ini luar biasa, saudara. Kita bersyukur kita bisa mengenal Allah, saudara. Itu sebabnya di bawah kolong langit ini tidak ada Allah yang lain yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya dialah Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia yang kita sebut Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Agama tidak bisa menyelamatkan saudara. Meskipun saudara menjadi orang Kristen, dan kekristenan itu tidak bisa menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Mengapa Yesus harus mati? Kita tahu supaya manusia hidup kekal, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, maka binasa sampai selama-lamanya di dalam api neraka yang kekal. Alkitab katakan di situ, gertakan gigi yang luar biasa, penderitaan kekal. Ada pintu masuk, tidak ada pintu keluar, saudara. Oleh sebab itu kita bersyukur kita memiliki Tuhan. Jadi Yesus mati untuk supaya manusia hidup kekal, supaya saudara dan saya hidup kekal. Jadi kalau kita tidak mengenal Yesus, jangan harap bisa hidup kekal, saudara. Jadi kalau kita mau hidup kekal, kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita buka di dalam Roma 6 ayat 20. Kita lihat di sini. Kita baca bersama-sama. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Amin. Haleluya. Luar biasa, saudara. Kalau Yesus sudah mati untuk kita, yaitu tujuannya adalah supaya kita hidup kekal. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan saat dia meninggal, dia mau mati, dia bukan dijemput oleh malaikat maut, saudara. Tuhan Yesus sendiri yang jemput. Karena kalau yang dijemput oleh malaikat maut, itu perginya ke alam maut, saudara. Bukan kepada Firdaus. Malaikat maut yang menjemput itu akan dikirim ke alam barzah, penantian yang kekal. Di situ belum ke dalam neraka, baru penantian. Sudah penderitaan, panasnya luar biasa. Di situ orang mengalami kehausan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Saudara tahu kalau kita haus saja kita udah menderita di dunia ini. Coba kalau Tuhan stopkan aja air sebulan saja, mati nggak kita? Mati, saudara. Apalagi di alam barzah, penderitaan kekal. Ih, ngeri, saudara. Coba saudara bayangkan, saya kadang-kadang membayangkan kalau handai taulan yang saya kenal, keluarga saya, saudara saya tidak perkenalkan kepada Tuhan. Kita harus membayangkan nanti dia akan dijemput oleh malaikat maut dan dikirim ke alam barzah. Tapi kalau kita memperkenalkan dia kepada Yesus, maka nanti saat mau dalam kematiannya, yang menjemput itu adalah Tuhan Yesus. Itu saksi nyata, saudara. Suami saya sendiri. Mungkin saudara tahu suami saya. Ya, kalau untuk jemaat GBI Kota Baru semua kenal ya. Untuk kalangan teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di Jambi itu kenal. Kalangan hamba-hamba Tuhan yang di Gereja Betel Indonesia itu kenal. Dan mungkin ada yang lihat live ini yang tidak kenal suami saya. Suami saya adalah hamba Tuhan. Dia mengenal Yesus.
Dan dia menjadi orang yang semangat memberitakan Injil, saudara. Kalau saudara lihat di penginjil kampung itu adalah suami saya. Dan ketika waktu dia mengembuskan nafas yang terakhir, menjelang-jelang 3 hari, saudara, dia tahu kalau Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk jemput dia. Dia katakan kepada kami, anak-anak mama, anak-anak papa, jangan ada yang keluar dari rumah ini. Semuanya ada di dalam kamar ini. Dan kami disuruh nungguin dia, saudara, selama 3 hari. Dia katakan Tuhan Yesus mau jemput dia. Jadi kalau orang yang di dalam Tuhan Yesus, di dalam akhir-akhirnya di dunia ini pun Tuhan Yesus kasih tahu, saudara. Luar biasa kan? Rahasia-rahasia itu pun Tuhan kasih tahu. Kenapa? Karena dia memang yang punya kita. Dia yang pemiliknya. Kita ini adalah pemiliknya dia. Jadi dia tahu kapanpun dia akan jemput kita. Dia kasih tahu. Tuhan Yesus itu sopan dan luar biasa, saudara. Dan jadinya apa? Benar, saudara. Tepat pada hari ketiganya, dia katakan lagi, pada sore hari itu menjelang malam, dia bilang begini, nanti sebentar lagi Tuhan Yesus mau jemput saya, menjemput Papa, semuanya nunggu di tempat ini. Kami katakan, iya Papa, kami sudah siap, saudara. Secara mental kami tidak siap, tetapi secara rohani kami siap. Karena kami tahu tujuan hidup orang yang percaya itu kemana, saudara. Secara manusia sedih, ditinggal pergi. Tapi saya punya iman bahwa dia tidak pergi ke tempat yang binasa, bahwa dia pergi ke Taman Firdaus, saudara. Kenapa? Karena dia adalah pemilik Kristus. Di mana Kristus ada, di situ pemiliknya ada. Miliknya ada. Kita ini adalah miliknya. Yesus Kristus ada dalam kerajaan sorga, dan maka kita miliknya juga ada di kerajaan sorga. Kalau Yesus Kristus ada di dalam Taman Firdaus dikumpulkan untuk menantikan pengangkatannya, di situ Yesus ada, maka kita juga ada di situ. Alkitab katakan, di mana engkau ada, di situ aku ada. Amin. 2-3 orang berkumpul di situ, Yesus hadir. Di situ dia ada. Dan di mana Yesus ada, di situ kita ada. Amin. Haleluya. Mari kita semangat mengiring Yesus. Kita semangat, jangan jemu-jemu memberitakan Injil. Jangan putus-putus ya kita menceritakan kisah kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Kita ceritakan kesaksian hidup kita kepada orang lain. Kita ceritakan pertolongan, kuasa, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Nah, inilah kasih, saudara. Tuhan katakan kita harus memberitakan kasih Kristus, memberitakan Injil Kristus. Injil Kristus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita harus memberitakan. Jangan jemu-jemu, saudara. Kita lihat seperti Apolos. Dia memberitakan itu tidak jemu-jemu, saudara. Dia berani membantah para orang-orang Yahudi di sana. Dan dia berani membuktikan bahwa Mesias, Yesus adalah Mesias. Luar biasa, saudara. Kalau kita mau tahu, Apolos itu orang yang sederhana. Dia bukan orang yang terkenal. Kenapa saya katakan dia bukan orang yang terkenal? Karena Akhaya dan Priskila dengan Aquila mengirim surat kepada saudara-saudaranya yang ada di Akhaya untuk mengatakan bahwa nanti Apolos akan datang ke sana supaya disambut Apolos itu. Artinya apa? Apolos tidak dikenal orang. Apolos tidak terkenal, orang yang sederhana. Jadi saudara dan saya adalah orang yang sederhana, tetapi kita mau memberitakan kasih karunia Allah, kasih kebenaran Allah, kasih keselamatan Allah, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang berguna buat orang lain. Amin. Haleluya. Lanjut. Apa yang perlu saya lakukan untuk keselamatan? Nah, ini saudara. Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Amin.
Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan kita adalah Sang Juru Selamat manusia. Kita bersyukur kita bisa mengenal. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan adalah Sang Juru Selamat. Karena manusia membutuhkan keselamatan, saudara. Haleluya. Kita lihat di dalam Roma 10 ayat 9. Kita sama-sama membacakannya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Supaya apa? Kepercayaan kita yang lama mengetahui Dia tidak mengikat kita lagi. Saya dulu dari agama Buddha, saudara. Dari kecil saya dibesarkan oleh nenek saya, buyut, ya istilah buyut lah ya sekarang ya, karena orang tua dari nenek saya itu agama Buddha, saudara. Dan saya diajarkan dari kecil sampai besar, sampai kelas 4 SD, harus taat kepada agama. Karena konsep saya apa? Yang diajarkan oleh agama saya yang lama adalah karma, saudara. Jadi nggak boleh melawan orang tua. Sedangkan agama yang lain aja bisa mengajarkan jangan melawan orang tua, jangan berbuat jahat, harus berbuat baik. Itu agama mengajarkan itu, saudara. Waktu itu saya dari agama itu. Dan setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya harus mengakukan itu di mulut saya supaya kepercayaan saya yang lama, Tuhan saya yang lama, Tuhan yang dulu, yang dari agama yang lain, kepercayaan saya yang dari agama lain, mengetahui bahwa saya sudah putus hubungan antara saya dengan Dia. Tidak ada ikatan apa-apa lagi. Supaya apa? Dia tidak tuntut saya. Dia tidak ngikut saya lagi, saudara. Kenapa? Karena saya sudah mengikrarkan. Dengan mulut saya sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu perlu saya ucapkan supaya telinga saya mendengar, hati saya percaya. Di sini dikatakan, dan percaya dalam hatimu. Nah ini, bahwa Allah telah membangkitkan Dia, dan kita harus percaya bahwa Yesus mati, Allah yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yesus mati pada hari Jumat. 3 hari kemudian, tepat Minggu pagi-pagi, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kenapa di sini kita dikatakan harus percaya? Karena para tokoh-tokoh agama, ahli agama pada zamannya Yesus itu, pemuka-pemuka agama itu memberitahukan kepada sardadu, jangan katakan bahwa Yesus bangkit, katakan Yesus itu hilang, dicuri oleh muridnya. Dan ini diciptakan suatu kebohongan supaya orang tahu bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa Yesus itu tetap mati, bahwa Yesus itu tidak ada di dalam kuburannya itu karena dicuri oleh murid-muridnya. Sardadu itu dibayar, saudara, untuk membohong. Sampai sekarang orang Yahudi nggak percaya kalau Yesus bangkit. Masih dia menantikan Mesias itu. Padahal udah terang-terang dia naik ke surga dan mengatakan bahwa kuasa Allah akan diberikan kepada setiap orang yang mau memberitakan Injil. Beritakanlah Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya, saudara, saya sedang membangun komunitas saya dalam rumah tangga saya. Saya sedang membangun mesbah keluarga dalam rumah tangga saya. Kenapa? Saya mengikrarkan bahwa saya bertumbuh bersama keluarga saya, memiliki komunitas yang memuji menyembah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ini penting, saudara. Supaya apa? Supaya rohani kita terpelihara. Supaya di dalam mesbah keluarga tiap hari kita ada memecahkan roti, saling menguatkan, saling mendoakan di sana, saudara. Ini penting. Mari kita bikin mesbah keluarga dalam rumah tangga kita masing-masing setiap hari, saudara.
Amin. Jadi perlu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Bukan manusia lagi, saudara. Kenapa? Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah naik ke surga. Dia sudah tidak jadi manusia lagi. Kalau ketika waktu dia menjadi manusia, yang terakhir ketika dia naik ke kayu salib itu, dia jadi manusia, saudara. Dia masih manusia. Tapi setelah itu, saudara, dia naik ke surga. Dia adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada otoritas Allah. Haleluya, saudara. Luar biasa. Jadi kita harus percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Harus percaya di hati kita, saudara. Jangan bimbang. Jangan ragu-ragu. Jangan engkau ragu. Jangan engkau bimbang. Nah ini, saudara. Kalau kita mau ngikut Yesus, jangan ragu-ragu. 100% ikut Yesus. Jangan bimbang. Orang bimbang, orang ragu tidak dapat apa-apa. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Nah, kita lihat dari kesimpulannya. Kesimpulannya di sini apa? Untuk menjadi murid yang sejati, harus bertumbuh dengan iman di dalam iman Yesus Kristus dan dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Ini penting, saudara. Jadi ketika saudara percaya Yesus, saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya ke dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini perlu. Lalu apa? Saudara harus bertumbuh. Cara bertumbuhnya bagaimana? Hidup di dalam komunitas sel. Buat komunitas sel dalam rumah tangga saudara. Bikin mesbah keluarga supaya saudara bisa bertumbuh. Amin. Haleluya. Nah, melalui mesbah keluarga saudara akan mengalami pertumbuhan ilahi dengan Allah. Ada mengalami pertemuan ilahi dengan Allah. Akan mengalami pertumbuhan iman dengan Allah. Di sini saudara akan berkomunikasi dengan akrab melalui keluarga dengan Allah. Amin. Saya percaya kepada Yesus, saudara, secara pribadi. Itu karena dari keluarga, saudara. Saya dijemput oleh mama saya, kumpul di Provinsi Jambi, di kota Jambi ini, bersama adik-adik saya dalam bentuk keluarga. Kami sama-sama beribadah ke gereja, saudara. Jadi kalau kita mau memenangkan jiwa, itu lebih efisien kalau kelompok, saudara. Bersama-sama. Bersama keluargaku mengasihi Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Nah ini, saudara. Jadi kita bersama keluarga mengasihi Tuhan, bersama keluarga kita melayani Tuhan. Amin. Kalau kita kompak dalam keluarga mengasihi melayani Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan merintahkan berkatnya, akan dicurahkan buat saudara dan saya. Dan saudara dan saya tidak akan kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, kesimpulan yang kedua di sini kita lihat, memberitakan Injil baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Nah, ini penting, kita memberitakan Injil dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Ini adalah moto si penginjil kampung, moto dari Bapak Gembala kita. Beritakan Injil baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Ini penting, saudara. Kalau kita memberitakan Injil dalam kondisi baik aja, kapan kita mau ketemukan waktu yang baik? Karena setiap hari tidak ada yang baik, saudara. Alkitab katakan selangkah di depanmu itu adalah maut. Apa yang baik? Selangkah aja udah maut. Tidak ada yang baik, saudara. Iblis akan selalu menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya kita harus memberitakan Injil dalam kondisi apapun. Saya melihat Bapak Gembala kita, dia dalam kondisi sakit dia masih terus memberitakan Injil. Dalam keadaan perutnya yang membesar, dia masih pergi ke cabang-cabang, saudara, dengan jarak tempuh yang lumayan berjam-jam dalam perjalanan melalui kendaraan mobil. Sampai dia katakan kepada salah satu staf kita, kalau nggak salah sama Pak Syahan, dia bilang begini, lebih baik
Saya mati di dalam pelayanan daripada mati di rumah sakit, saudara. Jadi memang Bapak Gembala kita memiliki iman yang luar biasa. Dan saya bersyukur dia sudah mewariskan iman buat saudara dan saya. Yaitu iman yang kokoh, iman yang memberitakan Injil, iman yang semangat memberitakan Injil, iman yang semangat melayani. Mari kita terus memupuk iman yang semangat ini. Mari kita terus memupuk iman yang semangat memberitakan Injil ini. Karena waktu kita sudah singkat, waktu kita udah sedikit lagi. Sementara banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, teman, handai kawan, banyak yang belum mengenal Tuhan. Minimal dia mengenal saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan memberikan terang dan garamnya saudara kepada mereka, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan saudara. Kita berbuat baik kepada mereka, mereka boleh merasakan ternyata orang Kristen baik. Kita bersikap terbuka kepada mereka dengan sikap jujur, polos, baik kepada mereka, dan mereka akan menghargai itu, bahwa mengatakan memang benar orang Kristen itu bisa dipercaya. Kita harus bisa dipercaya, saudara. Saya sedang belajar untuk bisa dipercaya. Saya sedang belajar minta kuasa dan kekuatan dari Tuhan untuk saya memiliki kerendahan hati. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, dia pasti memiliki satu ciri khas. Orang yang tulus hati dan rendah hati. Ini ciri khas orang yang dewasa rohani. Kalau dia masih sombong, sok-sokan, nah itu belum dewasa rohani, masih anak-anak. Coba kita lihat anak-anak remaja yang belum dewasa. Dia gagah-gagahan, merasa aku bisa, aku hebat. Lalu dia selalu menceritakan kehebatannya, bukan menceritakan kuasa Tuhan. Kita mau belajar menjadi orang yang dewasa rohani. Kalau orang yang dewasa rohani, dia tidak berlaku sombong meskipun dia hebat. Seperti Apolos. Apolos ini sangat polos orangnya, rendah hati, saudara. Padahal dia fasih lidah, fasih di dalam mengajar, dia fasih di dalam bercerita, saudara. Tapi dia tidak sombong. Karena kerendahan hatinya inilah tergerak Aquila dengan Priscilla, sehingga mengundang Apolos datang ke rumahnya. Dan mereka membangun suatu komunitas, memecahkan firman Tuhan. Di situ Alkitab katakan bahwa Priscilla dan Aquila sedang menguatkan iman daripada Apolos, memberi pengajaran tentang kebenaran Allah kepadanya. Supaya apa? Dia dilengkapi, saudara. Dilengkapi. Itu sebabnya kalau kita memiliki komunitas dalam rumah tangga, saling memecahkan firman, kita saling membagi, membaca firman, saling sharing firman, kita di situ saling menguatkan, menceritakan kebenaran Allah. Amin. Haleluya. Nah, kesimpulan yang terakhir, membangun mesbah keluarga ini penting. Itu sebabnya saudara yang kekasih, keinginan saya dan keinginan daripada almarhum adalah semua jemaat GB Kota Baru itu harus memiliki mesbah keluarga Allah. Kenapa? Karena kami sedang membangun mesbah keluarga Allah. Karena disitulah kami bisa saling mendoakan. Karena kalau dari pagi sampai sore kita harus masing-masing mempunyai kesibukan. Tetapi kalau pada malam hari itu wajib kumpul dan berdoa bersama, saling membagikan firman. Apalagi dengan COVID-19 seperti ini, pandemi seperti ini, saya bersyukur, mengucap syukur, saudara. Meskipun kita tidak ibadah 2 minggu ini, saya mengucap syukur. Kenapa? Supaya kita dikumpulkan kembali, bersama-sama membangun mesbah Allah, bersyukur kepada Tuhan, sama-sama memuji Tuhan, supaya kita tidak masing-masing. Amin. Haleluya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberi kekuatan buat saudara dan saya. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam iman Kristus Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama membangun kedewasaan rohani kita untuk melayani Dia, melayani Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita memberitakan Injil, baik dalam keadaan baik ataupun tidak.
tidak baik, supaya orang lain boleh mengenal, orang lain boleh mendengar, orang lain boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Amin. Haleluya. Dan mari kita membangun mesbah keluarga Allah di keluarga masing-masing. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.